Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau dengan judul Kisah Arya Manggada. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-82. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, orang itu mengangguk-angguk. Ia pun kemudian telah duduk pula di atas amben bambu di serambi rumah Kiai Gumroh. Sementara itu, malam pun menjadi semakin malam. Namun Ki Praworo justru bangkit untuk menutup pintu regol dan menyelaraknya dari dalam. Ketika ia sudah duduk kembali, maka ia pun berkata, "Ternyata tamu kita tidak memerlukan pintu itu. Karena itu lebih baik ditutup dan diselarak." Tamunya tertawa lagi, tetapi ia tidak menyahut. Sementara itu Kiai Gumroh dan Ki Praworo telah duduk bersama tamunya. Dengan nada rendah Kiai Gumroh mulai bersungguh-sungguh. "Kau berhasil?" Orang itu termangu-mangu sejenak, baru kemudian ia menjawab, "Dapat disebut berhasil, tetapi dapat juga belum." "Kenapa?" bertanya Kiai Gumroh. "Aku telah menemukan rumah tempat burung elang itu turun. Bahkan ketika aku mengamati hari ini, aku sempat melihat 2 ekor burung itu muncul dari halaman belakang rumah itu. Sehingga aku yakin bahwa rumah itu adalah sarang beberapa ekor burung elang yang dapat dikendalikan itu." Jawab tamunya, "Jika demikian, maka agaknya kau telah berhasil," desis Kiai Gumroh. "Aku memang berhasil menemukan rumahnya, tetapi aku belum dapat mengetahui kegiatan yang dilakukan di dalam rumah itu. Rumah yang berdinding agak tinggi dan kesannya memang tertutup. Regolnya tidak pernah terbuka. Jarang sekali ada orang keluar masuk lewat regol halaman. Jika ada juga orang yang keluar atau masuk itu, maka kesannya orang itu bukan orang kebanyakan. Wajah-wajah mereka nampak mengandung rahasia. Apakah orang tua saja yang keluar masuk rumah itu, atau orang muda juga?" bertanya Kiai Gumroh. "Ada yang tua, tetapi ada juga yang muda," jawab tamunya. Kiai Gumroh mengangguk-angguk. Katanya, "Tolong, jika kau masih sempat melihat lagi keadaan rumah itu, awasi. Jika ada orang muda yang keluar atau masuk, ingat-ingat cirinya. Mungkin orang itu dapat kita kenali." Orang itu mengangguk-angguk. Katanya, "Baiklah, aku akan mengamati terus. Kebetulan di depan rumah itu, meskipun agak menyamping, terdapat sebuah warung. Ketika aku menawarkan gula dengan harga yang lebih murah dari harga yang sebenarnya, warung itu nampaknya senang menerimanya. Sambil menyerahkan gula, aku dapat minum-minum barang sebentar di warung itu." "Bagus, tetapi hati-hatilah. Mungkin kau pun diawasi oleh orang yang tinggal di rumah itu tanpa kau sadari. Jika kau tertangkap, terbukti atau tidak, maka kau tentu akan dihancurkannya. Mereka tentu tidak mempunyai pertimbangan pri kemanusiaan." Orang itu mengangguk-angguk. Katanya, "Aku akan berhati-hati.
Aku mempunyai modal yang sangat berarti bagi tugasku. Apa? Ilmumu yang tinggi? Di rumah itu tentu terdapat banyak orang berilmu tinggi, jawab Kiai Gumroh. Bukan ilmu yang tinggi, tetapi aku telah mempelajari ilmu yang khusus. Bagaimana dapat berlari kencang sekali? Aku telah belajar secara khusus mengeterapkan tenaga dalam untuk mendorong gerak kaki jika kita sedang melarikan diri. Ah, kau, desis Kiai Gumroh. Orang itu tertawa, Ki Praworo pun tertawa pula. Namun Kiai Gumroh pun kemudian berkata, jika benar kita akhirnya mengetahui dengan pasti tempat tinggal mereka, maka kita bukan sekedar menjadi sasaran, tetapi jika perlu, kita dapat datang mengunjungi rumah itu. Aku sependapat, berkata tamu Kiai Gumroh itu. Rasa-rasanya menjadi muak untuk selalu berjaga-jaga. Kapan kita akan disergap? Sebaiknya kita pun sekali waktu datang menyergapnya. Bagus, sahut orang itu. Tetapi kita harus ingat bahwa benda yang diperebutkan itu ada di sini. Jika kita menyerang mereka, maka ada kemungkinan buruk dapat terjadi dengan pusaka-pusaka itu. Bahkan anak-anak pun akan mampu mengambilnya. Justru karena kita pergi ke rumah mereka yang jaraknya cukup jauh, rumah itu berada di padukuhan lain. Bukankah ada di antara kita yang tinggal? Bertanya Kiai Gumroh. Seberapa besarnya tenaga kita? Tamunya justru ganti bertanya. Jika kita tidak pergi semua ke rumah yang tertutup itu, maka kemungkinan buruk dapat terjadi pula atas kita. Karena aku yakin bahwa di rumah itu terdapat orang-orang yang berilmu tinggi. Kiai Gumroh mengangguk-angguk. Sementara itu Ki Praworo berkata, iya, kita dapat mengerti. Karena itu untuk sementara kau awasi saja rumah ini. Meskipun demikian, dalam waktu singkat kita harus dapat segera mengambil sikap. Karena nampaknya mereka pun tidak akan menunggu terlalu lama lagi. Sebelum purnama di bulan depan, berkata Kiai Gumroh. Tamu Kiai Gumroh itu mengangguk-angguk. Katanya, baiklah, aku akan terus-menerus mengawasinya. Tentu saja jika keadaan memungkinkan. Karena aku tidak mau mati digebuki oleh orang-orang yang tinggal di rumah yang tertutup itu. Hei, bukankah kau berilmu tinggi? Bertanya Ki Praworo. Orang itu tertawa. Jawabnya, aku memang berilmu tinggi, tetapi orang-orang yang tinggal di rumah itu berilmu lebih tinggi lagi. Kiai Gumroh pun tertawa, demikian pula Ki Praworo. Di sela-sela tertawanya Kiai Gumroh berkata, kau sudah menyerah sebelum bertempur. Bukan begitu. Tetapi aku mempunyai perhitungan yang tajam dan cermat atas persoalan yang sedang aku hadapi. Jawab orang itu masih sambil tertawa. Kiai Gumroh pun masih tertawa berkepanjangan pula. Duduk sajalah dahulu, biar aku mengambil minuman di dapur. Meskipun barangkali sudah tidak panas lagi, tetapi barangkali kau merasa haus, berkata Ki Praworo. Tidak usah, aku akan segera minta diri, sahut orang itu. Lalu katanya pula, aku harus menengok rumah dahulu. Sebelum besok pagi-pagi, aku membawa gula ke warung yang ada di depan rumah yang tertutup itu. Tetapi gulaku tinggal sedikit. Sehari kemarin aku tidak sempat membuat gula. Aku masih mempunyai persediaan gula, berkata Kiai Gumroh. Terima kasih.
Kau tidak pernah dapat membuat gula yang berwarna jernih. Gulamu terlalu hitam. Sedangkan kedai itu minta gula yang berwarna jernih. Kau belum melihat gulaku yang terakhir, berkata Kiai Gumroh. Tentu juga sehitam kulitmu, jawab orang itu sambil bangkit berdiri dan bergeser pula. Meskipun demikian ia masih berkata, orang yang kulitnya hitam, jika membuat gula tentu hitam juga. Omong kosong, sahut Kiai Gumroh. Kau sudah pandai membual sekarang. Orang itu tertawa lagi. Katanya, hahaha, sudahlah, aku akan pulang. Besok aku masih harus mengawasi rumah itu. Tugas yang sebenarnya tidak aku sukai. Kenapa kau menawarkan dirimu untuk melakukannya? Orang tua itu tertawa semakin keras. Katanya, tidak saja semula-mula. Sebenarnya aku ingin menolak tugas ini. Tetapi ternyata pemilik warung di depan rumah yang tertutup itu adalah seorang janda dan tidak mempunyai anak pula. Setan kau, geram Kiai Gumroh. Hei, bukankah rambutmu sudah putih? Kenapa kalau rambutku sudah putih? Orang itu justru bertanya. Kau tidak pantas lagi mengintai seorang janda yang belum mempunyai anak. Jika kau ingin kawin lagi sepeninggal istrimu yang dipanggil kembali oleh Yang Maha Agung itu, sebaiknya kau mencari perempuan yang sebaya dengan umurmu. Sehingga jika kau besok atau lusa juga dipanggil menghadapnya, istrimu tidak akan terlalu lama menjanda lagi. Hei, kau kira aku yang membutuhkan janda itu? Orang itu membelalakkan matanya. Jadi, bertanya Ki Praworo. Aku sedang mencari jodoh buat adikku yang bungsu. Istrinya meninggal saat melahirkan. Demikian pula anaknya. Kiai Gumroh dan Ki Praworo tertawa. Di sela-sela tertawanya, Ki Praworo berkata, maaf, kami tidak tahu bahwa kau mempunyai seorang adik bungsu yang memerlukan seorang istri. Sambil melangkah pergi orang itu masih bergumam, kalian selalu berprasangka buruk terhadapku. Maaf, kami sudah minta maaf. Sudahlah, aku akan pergi, berkata orang itu. Apakah kau akan lewat regol halaman? Bertanya Kiai Gumroh. Tidak, aku seorang yang berilmu tinggi. Aku harus melakukan sesuatu yang tidak biasa dilakukan oleh orang lain. Aku akan meninggalkan rumah ini lewat jalan yang aku lalui saat aku memasuki halaman rumah ini, jawab orang itu. Pergilah, desis Kiai Gumroh. Orang itu pun kemudian melangkah ke kegelapan di sisi rumah Kiai Gumroh. Sebagaimana saat ia datang, maka ia pun tidak keluar dari halaman rumah itu lewat regol. Kiai Gumroh menggeleng-gelengkan kepalanya sambil bergumam. Orang itu memang aneh-aneh saja. Tetapi Ki Praworo menjawab, siapakah di antara kita yang tidak aneh-aneh? Ayah sendiri, kawan-kawan ayah yang sering datang kemari itu. Dan barangkali aku juga, jika aku berada di antara kawan-kawan ayah. Kiai Gumroh mengerutkan dahinya, namun kemudian ia pun tertawa. Katanya, hehehehe, iya, tetapi dengan berbuat yang aneh-aneh itu, maka kita mendapat kepuasan tersendiri. Ki Praworo juga tertawa, namun demikian Kiai Gumroh pun tertawa berkepanjangan. Ketika suara tertawa Kiai Gumroh mereda, maka ia pun kemudian berkata, marilah kita masuk ke dalam. Rasa-rasanya malah menjadi semakin dingin. Ki Praworo pun telah bangkit pula. Keduanya pun kemudian masuk kembali ke dalam lewat pintu butulan.
Namun sebelum mereka sempat berbaring di amben panjang, terdengar pintu butulan itu diketuk orang. "Siapa?" bertanya Kiai Gumroh. "Aku," jawab orang yang mengetuk pintu itu, yang ternyata adalah tamunya yang baru saja meninggalkan halaman rumah Kiai Gumroh. Dengan tergesa-gesa, Kiai Gumroh membuka pintu butulan diikuti oleh Ki Praworo. "Ada apa lagi?" bertanya Kiai Gumroh. Wajah orang itu nampak bersungguh-sungguh. Katanya, "Hati-hatilah. Aku melihat sesosok bayangan di sudut halaman rumahmu. Meskipun bayangan itu berada di luar dinding, tetapi dalam sekejap ia akan dapat berada di dalam dinding." "Apakah bayangan itu melihatmu?" bertanya Kiai Gumroh. "Mungkin ketika aku meloncati dinding, tetapi bayangan itu justru menghilang. Mungkin sekarang bayangan itu sedang mengintai aku yang memberitahukan kehadirannya kepadamu. Berhati-hatilah, atau kau akan bermalam di sini?" bertanya Kiai Gumroh. "Kenapa? Kau kira aku ketakutan melihat bayangan itu? Aku justru datang untuk memperingatkanmu. Kaulah yang harus berhati-hati," berkata orang itu dengan dahi berkerut-kerut. Ya, aku akan berhati-hati. Tetapi kau juga harus berhati-hati," jawab Kiai Gumroh. Tetapi orang itu menjawab, justru agak keras. "Kau tidak usah merisaukan aku. Bukankah aku berilmu tinggi?" Kiai Gumroh hanya menarik nafas panjang saja, sementara tamunya itu pun kemudian telah meninggalkannya tanpa berpaling lagi. Sehingga sejenak kemudian, ia pun telah hilang dari penglihatan Kiai Gumroh dan Ki Praworo. Sejenak kemudian maka pintu itu pun telah tertutup kembali. Dengan nada dalam Kiai Gumroh berkata, "Ternyata rumah ini selalu diawasi. Jika tidak dengan burung-burung elang itu, maka mereka telah mengirimkan orang kemari. Tetapi agaknya orang itu masih berada di luar dinding." "Tetapi orang itu tidak akan mengganggu kita, Ayah," berkata Ki Praworo. "Iya, orang itu tentu hanya sekedar mengawasi saja," desis Kiai Gumroh. "Sudahlah, beristirahatlah." Ki Praworo pun kemudian telah berada di ruang tengah. Ketika ia duduk di amben yang besar itu, maka ia pun memperhatikan Manggada dan Laksono yang terbaring dengan mata terpejam. Namun sambil tersenyum ia berdesis, "Tidurlah, tidak ada apa-apa. Kami hanya mencari angin di luar." Manggada dan Laksono membuka matanya. Ternyata Ki Praworo tahu bahwa mereka memang belum dapat tidur. Dengan nada rendah Manggada berkata, "Ada tamu di luar, Paman." Ki Praworo tersenyum. "Kau mendengar percakapan kami?" bertanya Ki Praworo. "Tidak, Paman, tetapi aku mendengar suara tertawanya." "Sudahlah, tidurlah," desis Ki Praworo kemudian. Sementara itu, Kiai Gumroh masih saja berada di dapur. Bahkan kemudian ia pun berbaring di amben yang ada di dapur itu. Ia memang sering tidur di tempat itu atau di amben yang lain di ruang dalam. Namun bukan hanya Manggada dan Laksono saja yang masih belum tidur. Winih dan ibunya pun ternyata masih belum tidur juga. Bahkan mereka mendengar pembicaraan Kiai Gumroh dan tamunya yang datang kembali di muka pintu butulan untuk memberitahukan bahwa ada bayangan di luar dinding halaman rumah Kiai Gumroh. Malam itu para penghuni rumah Kiai Gumroh itu
tidak dapat tidur nyenyak. Manggada dan Laksono pun seakan-akan mempergunakan waktu yang tinggal sedikit itu untuk tidur bergantian. Kiai Gumroh bahkan menjelang fajar baru dapat tidur sekejap ketika Ki Praworo keluar lewat pintu butulan pergi ke Pakiwan. "Tidurlah ayah," desis Ki Praworo. "Aku sudah sempat tidur sekejap." Kiai Gumroh baru dapat tidur dengan tenang, meskipun hanya sebentar, karena ia tahu bahwa Ki Praworo tidak akan tidur lagi. Ketika matahari naik, maka Kiai Gumroh sudah berada di kebun kelapanya. Ia pun mulai memanjat batang-batang kelapa untuk mengganti bumbung-bumbung legenya. Manggada dan Laksono mengikutinya untuk membantu membawa bumbung-bumbung legen yang akan dipasang dan yang baru saja diturunkan. Sementara itu, yang lain seisi rumah itu telah melakukan tugas mereka masing-masing pula. Ketika matahari sepenggalah, maka Ki Gumroh telah sibuk di perapian memanasi legen untuk dibuat gula. Demikian Kiai Gumroh menuang jeladren yang sudah mengental ke dalam tempurung kelapa untuk mencetak. Maka terdengar orang mengetuk pintu depan sambil memanggil nama Winnie. "Siapa orang itu?" bertanya Kiai Gumroh yang sudah menduga bahwa orang itu tentu Darpati. Manggada yang menjenguk keluar memang melihat bahwa orang yang datang itu adalah Darpati. "Apakah Winnie sudah mandi?" bertanya Darpati. Manggada mengerutkan dahinya. Pertanyaan itu terdengar aneh. Demikian Manggada muncul, maka yang ditanyakan adalah apakah Winnie sudah mandi. "Kenapa?" bertanya Darpati ketika ia melihat Manggada agak kebingungan. Ternyata Darpati tidak menunggu Manggada mempersilahkan. Ia pun segera melangkahi telundak pintu, bahkan seakan-akan telah menyibak jalan menyisihkan Manggada yang berdiri di pintu dan kemudian duduk di ruang dalam. "Hei, kau belum menjawab. Apakah Winnie sudah mandi?" berkata Darpati. "Kenapa kau tanyakan hal itu?" Manggada justru bertanya. Darpati tertawa. Katanya, "Aku ingin membawa Winnie berjalan-jalan. Aku ingin mengajakmu pula bersama Laksono." "Kenapa?" bertanya Manggada. "Tentu tidak kepancuran itu lagi," jawab Darpati. "Biarlah Winnie nanti yang bertanya kepadaku. Aku akan menjawab hanya kepada Winnie," jawab Darpati. Manggada menarik nafas dalam-dalam, tetapi ia tidak bertanya lagi. Katanya, "Aku akan menanyakan kepada Winnie, apakah ia sudah mandi atau belum." Darpati tertawa. Ia tahu bahwa pertanyaannya itu membuat Manggada menjadi kesal. Tetapi juga karena ia tidak mau menjawab pertanyaan Manggada, kemana ia akan mengajak Winnie. Sementara itu, ternyata Nyi Praworo mendengar kata-kata Darpati itu. Karena itu ia pun berbisik di telinga Winnie. "Kau ingat pesan ayahmu?" "Kenapa, Ibu?" Winnie masih bertanya. Ibunya meletakkan jarinya di bibirnya sambil berdesis. "Ayahmu sudah memberikan alasan-alasannya. Kau harus mengerti." Winnie menarik nafas dalam-dalam. Ia mengerti bahwa ibunya minta agar ia tidak berbicara terlalu keras. Tetapi bahwa ia tidak boleh keluar dari halaman rumah kakeknya itu telah membuatnya bersedih, apalagi Darpati telah menjemputnya.
Baginya Terpati adalah seorang anak muda yang baik, yang tidak ditemuinya di tempat tinggalnya, bahkan telah menunjukkan kesediaannya untuk menolongnya ketika ia mendapat gangguan di perjalanan pulang. Apa yang kau pikirkan, Winnie? Desis ibunya. Bukankah kau mendengar cerita kakekmu semalam? Terpati bukan satu-satunya orang yang dapat menyelamatkanmu. Seandainya waktu itu Terpati tidak menolongmu, Manggada dan Laksono tentu akan dapat melakukannya. Bedanya, Manggada dan Laksono tidak dengan mudah menunjukkan kemampuannya. Hanya jika perlu sebagaimana terjadi di Pancuran dan semalam di Banjar Tua itu. Dalam keadaan yang tidak dapat dihindarinya lagi, maka keduanya baru mempergunakan kemampuannya. Berbeda dengan Terpati, ia dengan sengaja, bahkan ia akan mencari banyak kesempatan untuk menunjukkan kelebihannya. Bukan itu sebabnya, Ibu, berkata Winnie. Namun sekali lagi ibunya menempelkan jari-jarinya justru di bibir Winnie. Winnie terdiam, namun kemudian ia meneruskan. barangkali tidak terpikir olehnya untuk berbuat seperti itu. Sudahlah, Winnie, turuti saja perintah ayah dan kakekmu. Tetapi ibu dapat minta agar ayah tidak berkeras seperti itu. Minta Winnie, tetapi jawaban ibunya benar-benar membuat Winnie bersedih. Katanya, Winnie, seandainya ayah dan kakekmu tidak melarangmu, maka akulah yang akan melarangmu. Winnie tidak dapat mendesak lagi. Kadang-kadang ia memang dapat merubah sikap ayahnya lewat ibunya. Tetapi jika ibunyalah yang berkeras melarangnya, maka larangan itu harus ditaatinya. Sementara itu, Manggada telah berdiri di pintu bilik Winnie. Ia memang tidak segera mengetuk pintu lerek yang sudah sedikit terbuka. Tetapi ia sempat mendengar pembicaraan Winnie dengan ibunya, meskipun hanya lamat-lamat dan tidak lengkap. Namun Manggada mengerti bahwa ibunya memang melarang Winnie untuk pergi, apalagi bersama Terpati. Namun kemudian Manggada itu pun telah mengetuk pintu bilik Winnie yang memang terasa sempit. Marilah, desis ibu Winnie perlahan-lahan. kami sudah mendengar beberapa pertanyaan Terpati. Tolong jawablah, Winnie belum mandi. Tidak, Potong Winnie. aku sendiri yang akan mengatakannya, bahwa aku tidak akan pergi kemanapun, sesuai dengan perintah kakek, ayah, ibu, dan barangkali juga Kakang Manggada dan Laksono. Aku, bertanya Manggada. Sudahlah, Potong Nyi Praworo. Lalu katanya kepada Winnie perlahan-lahan tetapi tegas. temuilah jika kau sendiri ingin mengatakan bahwa kau tidak akan pergi kemanapun, siapapun yang melarangmu. Ibunya yang mulai menunjukkan sikap kerasnya. Winnie tidak menjawab. Ia memang bangkit berdiri dan berjalan ke ruang depan tanpa membenahi pakaiannya. Meskipun Winnie sudah mandi, tetapi ia tidak berpakaian dan berhias sebagaimana jika ia akan pergi. Demikian Winnie keluar ke ruang dalam, maka Terpati pun bangkit berdiri sambil berkata, "Hei, kau belum siap?" Untuk apa? bertanya Winnie. "Kita akan berjalan-jalan. Kau tidak usah sendiri. Biarlah Manggada dan Laksono ikut bersama kita," jawab Terpati. Aku tidak siap untuk pergi, Terpati. Jawab Winnie. "Bukankah kau sudah mandi? Berpakaianlah, aku akan menunggu,"
berkata Darpati kemudian. Tetapi Winnie menjawab, Aku hari ini tidak akan pergi, Darpati. Keadaan di sekitarku menjadi tidak menentu. Perkelahian, kekerasan dan kejadian-kejadian yang membuat aku ketakutan untuk keluar dari halaman rumah kakekku ini. Jawab Winnie. Kenapa kau takut? Kau akan pergi bersama aku dan Manggada serta Laksono. Apapun yang akan terjadi, maka kami bertiga tentu akan dapat mengatasinya, berkata Darpati. Tidak, Darpati. Kakek, ayah dan ibu mencemaskan keselamatanku. Meskipun aku pergi bersamamu serta Kakang Manggada dan Kakang Laksono, namun jika bahayanya terlalu besar, ada kemungkinan kalian tidak dapat mengatasi. Jawab Winnie. Aku ingin berbicara dengan kakek dan ayahmu, Winnie, berkata Darpati kemudian. Tentang apa? Bertanya Winnie. Aku akan memberi penjelasan kepada mereka agar mereka tidak dibayangi oleh kecemasan, berkata Darpati. Winnie termangu-mangu sejenak. Agaknya memang lebih baik jika Darpati itu berbicara dengan kakek dan ayahnya agar ia tidak menjadi marah kepadanya. Karena dengan demikian, maka Darpati akan mengetahui bahwa bukan ia yang menolak ajakannya. Karena itu, maka Winnie pun kemudian telah mendapatkan kakeknya di ruang sebelah. Kakek sudah mendengar? Desis Winnie perlahan. Aku dan ayahmu sudah mendengar, jawab Kiai Gumroh. Jika demikian, biar kakek atau ayah sajalah yang menjawab, minta Winnie. Kiai Gumroh dan Ki Praworo saling berpandangan sejenak. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan ikuti terus kisah Arya Manggada pada episode berikutnya. Sampai jumpa.